Bab 76. Istri Brady. Langit malam itu sangat gelap dan bintang-bintang bertebaran. Hingga larut malam, barulah Harley kembali ke kamarnya. Dengan cahaya lilin yang berkedip-kedip, dia diam-diam duduk bersila di tempat tidur, melihat ke dalam tubuhnya. Hari ini di aula kedisiplinan, dia hampir jatuh ke jalan iblis, dan jika itu benar-benar terjadi, bahkan Freddy Su mungkin juga tidak dapat menyelamatkannya. Kartu truf ini tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan, gumam Harley. Ini adalah dunia yang kejam. Apa yang disebut jalan lurus tidak dapat mentolerir jalan iblis. Entah kapan, dia tertidur lelap. Dalam tidur nyenyak, dia jatuh ke dalam kondisi yang aneh dan pikirannya menjadi tidak stabil. Terus-menerus mengembara antara ilusi dan kenyataan. Dalam tidurnya yang lelap, dia seolah melihat dunia yang gelap gulita. Sebuah tiang besar, berdiri di antara langit dan bumi, sebesar gunung. Begitu berat hingga dia tidak bisa bernapas, dan samar-samar dia bisa mendengar suara bencana dari dalamnya. Dia tiba-tiba duduk, terengah-engah dan keringat dingin menetes dari dahinya. Mimpi. Ketika dia melihat pemandangan yang familiar di depannya, dia menggosok alisnya. Tetapi bayangan tiang besar seperti gunung dalam mimpi selalu tertinggal di benaknya. Mimpi itu terlalu nyata. Setelah makan, Brady datang dan membawa seorang gadis gemuk. Tentu saja, itu adalah istrinya. Harley mau tidak mau melihat gadis gemuk itu dari atas hingga ke bawah. Dia tidak cantik, tetapi penampilannya cukup berisi, sangat imut. Terutama sepasang matanya yang besar, yang sangat menawan saat berkedip. Istriku, Anita. Saat Brady memperkenalkan diri, dia tidak lupa untuk memeluk gadis itu dan ekspresinya terlihat sangat menjijikan. Hanya saja ketika mereka berdua berdiri bersama dan jatuh ke mata Harley, rasanya tidak seperti itu. Bagaimana mengatakannya? Ya, ketika Brady berdiri di sebelah Anita yang gemuk, selalu merasa mereka sedang bermain-main. Harley memiliki keinginan yang kuat untuk bertanya kepada Anita, "Apa yang kamu sukai dari pria ini? Hei, jangan menggodaku." Anita sepertinya sudah terbiasa dengan Brady. Tetapi rasa malu gadis itu pun membuatnya mendorong Brady menjauh. Setelah mendorong Brady menjauh, Anita menoleh untuk melihat Harley. Ketika dia tersenyum, sepasang lesung pipit kecil dan giginya terlihat. "Nama aku Anita dan aku adalah murid dari tetua di gerbang luar." Harley tersenyum. "Panggil saja aku Harley. Maaf sudah merepotkanmu kali ini. Apakah aku perlu menyiapkan sesuatu?" Anita bertanya sambil menatap Harley. "Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Tetapi proses ini akan sangat menyakitkan." Harley tidak akan menyembunyikan bahwa ketika dia pertama kali melatih tubuhnya, dia hampir jatuh pingsan karena rasa sakit tidak manusiawi sebanyak beberapa kali. "Tidak apa-apa. Aku bisa menahannya." Harley mengangguk dan keyakinannya segera bergerak. Kemudian dia memanggil api sejati untuk menyelimuti seluruh tubuh Anita. Kemudian membaginya menjadi banyak saluran dan menuangkannya ke meridian Anita. Agar tidak melukai meridian Anita, dia berhati-hati dan tidak berani terlalu gegabah. Tetapi meskipun begitu, wajah Anita masih menunjukkan ekspresi kesakitan dan keringat dingin segera keluar di dahinya. "Apakah kamu bisa melakukannya?" Melihat ekspresi kesakitan Anita, Brady melirik Harley. "Jangan khawatir. Aku tahu batasan," kata Harley dengan marah. Seiring waktu berlalu, Anita juga secara bertahap terbiasa dengan rasa sakit itu, dan Harley juga meningkatkan kekuatan api sejati lagi.
Kamu tidak mungkin akan menikahi pria gendut ini. Bukan. Untuk mengalihkan rasa sakit Anita, Harley Ye pun mencarikan topik untuk mengalihkan perhatiannya. Melihat Brady di samping, Anita tersenyum dan berkata, sebenarnya, dia tidak seperti ini sebelumnya. Hanya karena kesalahan dalam latihannya. Jadi dia menjadi seperti sekarang ini. Ada kejadian seperti ini. Harley Ye mengangkat alisnya dan melirik Brady. Aku kesal bila membahas ini. Brady duduk di tanah. Semuanya karena perbuatan orang tua itu. Aku dulu sangat tampan. Tapi karena latihan sialan itu, aku pun menjadi seperti ini. Tidak apa-apa. Aku masih menyukaimu. Hehe. Anita menunjukkan dua gigi kecilnya lagi dan tidak lupa menepuk kepala kecil Brady. Suatu hari nanti, kamu akan berubah kembali seperti dulu. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa. Memang berhasil mengalihkan perhatian Anita. Selama periode ini, Harley Ye meningkatkan kekuatan api sejati lebih dari sekali, yang berhasil melatih esensi, pemadatan meridian dan tulang Anita bersama-sama. Setelah 6 jam kemudian, dia menghela nafas panjang dan menyimpan api sejati. Begitu api sejati meninggalkan tubuhnya, Anita bergetar. Bagaimana perasaanmu? Brady bertanya dengan tergesa-gesa. Tubuhku terasa hangat. Tang Ruxuan menggerakkan tubuhnya yang kaku. Aku merasa tubuhku jauh lebih rileks daripada sebelumnya dan meridianku tampak jauh lebih halus dari sebelumnya. Intinya, aku merasa sangat baik. Benarkah? Mata Brady berbinar. Dia menggosok tangannya dan menatap Harley Ye. Berkedip dan berkata, kamu juga lakukanlah untukku. Baik. Harley Ye mengiyakan dengan sangat cepat. Api sejati yang baru saja kembali ke lautan diafragma dicurahkan lagi dan membungkus semuanya di sekitar Brady. Ah, segera. Ceritan Brady terdengar di taman roh kecil. Dibandingkan dengan Anita, Harley Ye tidak akan berbelas kasih kepada Brady. Selama 2 hari berikutnya, Brady akan membawa Anita setiap paginya. Pemurnian esensi selama 3 hari juga memberi Anita kegembiraan yang tak terduga. Selama proses pemurnian, tingkat kultivasinya naik dari tingkat keempat alam Ren Yuan ke tingkat kelima alam Ren Yuan. 3 hari berlalu dengan tenang. Pagi-pagi sekali, setelah sarapan dengan tergesa-gesa, Harley Ye membawa pedang Tian Kei ke atas gunung. Hari ini dia akan membantu Freddy Su membuat alkimia. Seperti biasa, sesaat setelah mendaki gunung spiritual, beberapa murid yang duduk bersila di atas batu mengarahkan pandangan mereka, berbisik-bisik dan terkadang menunjuk ke arah Harley Ye. Demi dia, Tetua Su hampir berselisih dengan Tetua Zhao. Dengan dia tidak mati pada kali ini, dia pasti memiliki keberuntungan di masa depan. Dengan adanya perlindungan Tetua Su, masa depannya akan cerah. Memang banyak murid yang menyapa Harley Ye di sepanjang jalan. Jika dulu, siapa yang bersedia menyapa seorang murid magang? Tapi karena pertolongan dari Freddy Su, sehingga keadaan Harley Ye juga banyak berubah. Jangan berpuas diri. Tentu saja, di sepanjang perjalanan dirinya juga bertemu dengan murid-murid puncak Ren Yang dan puncak Diyang. Tidak tahu apakah itu cemburu atau benci. Murid-murid ini akan menggertakkan gigi mereka ketika mereka melihat Harley Ye. Orang lain yang tidak tahu mungkin akan berpikir mereka memiliki dendam kesumat dengan Harley Ye. Tentu saja, Harley Ye mengabaikan ini dan berjalan lurus menuju paviliun obat spiritual. Pada saat ini, di dalam paviliun obat spiritual, ada kunjungan dari tetua gerbang dalam, yaitu seorang tetua perempuan yang sangat cantik, seperti seorang dewi dari langit. Wanita ini
Jika dilihat lebih dekat, bukankah itu adalah Fancy Chu yang Harley Ye temui di gunung belakang hari itu? Adik sepenguruan, apakah kamu benar-benar ingin memilih murid dari gerbang luar untuk menjadi muridmu? Freddy Su menatap Fancy Chu dengan nada terkejut. Tidak ada cara lain. Ini semua dipaksa oleh kakak seperguruan. Fancy Chu mengangkat bahu, merasa agak tidak berdaya. Dia meminta saya untuk memilih orang yang berbakat. Sebaiknya seorang alam mingki yang bisa digunakan dalam keadaan darurat. Benar juga, adik sepenguruan. Kamu memang sudah harus menerima murid. Ada banyak murid berbakat dari gerbang luar. Kamu silahkan memilihnya. Menerima murid, menerima murid. Menerima murid. Kenapa kamu mengatakan hal yang sama? Fancy Chu memijat alisnya. Freddy Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan langsung mengganti topik pembicaraan. Bagaimana menurutmu tentang lelang pil alam Tianji di pasar gelap dunia hantu? Berbicara tentang pil alam Tianji, Fancy Chu mengerutkan kening, merenung sejenak, kemudian berkata, ada terlalu banyak rumor di dunia luar. Tetapi hanya ada 3 sekte dalam satu balai. Tampaknya istana Haus Darah memiliki peluang terbesar. Mengapa aku mendengar bahwa pil alam Tianji yang dibawa kembali hanya setengah? Hal ini perlu diverifikasi. Kakak-kakak seperguruan dan yang lainnya juga ikut serta dalam perebutan pil alam Tianji hari itu. Tetapi pada akhirnya dipermainkan oleh orang lain. Sedangkan apakah pil alam Tianji dibawa kembali dengan utuh? Sepertinya hanya orang yang mendapatkan pil alam Tianji yang akan tahu. Tetua Su, aku sudah datang. Ketika keduanya berbicara, Harley Ye sudah masuk ke paviliun obat spiritual. Bersambung. Bab 77. Untuk apa kamu melarikan diri? Begitu masuk, Harley Ye melihat Fancy Chu duduk di samping Freddy Su. Kenapa dia? Harley Ye kaget, berbalik dan lari. Namun, begitu dia mengambil 2 langkah, dia merasakan isapan yang kuat dan tak tertahankan membungkus tubuhnya di belakangnya dan dia diseret kembali. Secara alami Fancy Chu yang menembak. Setelah berhasil membawa Harley Ye kembali, Fancy Chu menatapnya sambil tersenyum. Anak kecil, apakah aku terlihat menakutkan? Tidak, tidak menakutkan. Harley Ye terkekeh. Lalu mengapa kamu lari ketika kamu melihatku? Sebelumnya seperti ini dan kali ini juga seperti ini. Mata indah Fancy Chu bersinar dengan kilau. Dia sangat penasaran mengapa Harley Ye selalu melarikan diri ketika melihatnya. Kenapa? Adik sepenguruan pernah bertemu dengannya. Freddy Su, yang berada di sampingnya, sedikit terkejut. Aku bertemunya sekali di gunung belakang dan dia lari ketika melihatku. Mendengar ini, Freddy Su mengangkat alisnya dan memandang Harley Ye. Harley Ye, apakah kamu melakukan kesalahan? Tidak, Harley Ye menggelengkan kepalanya dengan cepat. Lalu untuk apa kamu lari? Kamu adalah Harley Ye. Sebelum Harley Ye menjawab, Fancy Chu angkat bicara, rupanya dia tidak tahu kalau Harley Ye yang berdiri di depannya. Adik sepenguruan mengenalnya. Freddy Su terkejut lagi. Bagaimana mungkin aku bisa tidak mengetahuinya? Fancy Chu meregangkan pinggangnya. Informasi puluhan murid pewaris di panggung Feng Yun yang berhasil dilumpuhkan, sudah tersebar hingga gerbang dalam. Mendengar ini, Harley Ye terbatuk-batuk dan menyentuh ujung hidungnya, merasa bahwa dia seorang murid magang sudah menjadi orang terkenal di Sekte Hang Yue. Sejak dia datang ke Sekte Hang Yue, sangat sulit untuk tidak menjadi terkenal. Anak kecil, apakah kamu tertarik menjadi muridku? Dengan senyum tipis,
Fancy Chu menatap Harley Ye. Harley Ye terkejut, jelas tidak menyangka Fancy Chu akan mengatakan ini. Mengiyakan atau tidak, ini adalah sebuah masalah. Meskipun dia yakin bahwa wanita di depannya tidak sama dengan wanita di hutan monster hari itu, jika dia menjadi muridnya, dia selalu merasa bahwa dia akan dibunuh diam-diam di malam hari. Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Melihat Harley Ye tidak berbicara, Freddy Su yang ada di sampingnya, tidak bisa duduk diam dan melangkah maju untuk menendang Harley Ye. Sudahkah kamu selesai memikirkannya? Fancy Chu memandang Harley Ye dengan penuh minat. Tetua, apa aku akan pergi ke gerbang dalam denganmu sekarang? Melihat Fancy Chu, Harley Ye bertanya dengan ragu. Tentu ada ujiannya, jika bisa masuk gerbang dalam, barulah kamu dianggap lolos. Paham. Kalau begitu semuanya sudah beres. Fancy Chu sudah berdiri dan berjalan keluar. Saat dia melangkah keluar dari paviliun obat spiritual, dia berbalik dan tersenyum. Jika kamu bisa memasuki gerbang dalam, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu metode rahasia. Senyum manis ini membuat Harley Ye merasa mabuk sesaat. Sejak malam itu, bayangan Fancy Chu telah melekat di benaknya dan di hatinya. Dia sangat cantik, seperti Dewi Suci yang tidak bernoda. Sekarang, seorang wanita yang persis seperti dia ada di depannya, yang membuatnya merasa seperti mimpi. Mungkin karena terlalu tenggelam dalam pikirannya, hingga dia sepertinya tidak menyadari bahwa dirinya terpana di sana. Dia bahkan sudah pergi, apalagi yang masih kamu lihat. Freddy Su melangkah maju dan menendang Harley Ye kembali ke dunia nyata. Harley Ye terbatuk kering dan menyentuh ujung hidungnya tanpa sadar. Ayo kerja. Freddy Su menyeret Harley Ye langsung ke aula dalam. Begitu dia memasuki aula dalam, Harley Ye melihat tungku alkimia setinggi 3 kaki. Tungku alkimia digambarkan dengan naga, burung phoenix, macan putih dan kura-kura. Selain itu, ada banyak pola kompleks. Dia pernah melihat tungku alkimia ini, tetapi dia belum pernah melihat yang sebesar itu. Hanya dengan melihatnya, dia sudah merasakan ada tekanan besar. Selain itu, dia juga merasakan gelombang panas melonjak dari tanah. Tak perlu dikatakan, itu sudah pasti adalah api bumi. Pada saat ini, api sejati di tubuhnya seolah merasakan api sejati di tanah dan bergetar. Getaran ini langsung menakuti api bumi. Jaga api sejatimu, jangan sampai biarkan dia menelan api bumi. Freddy Su melirik Harley Ye dengan marah. Api sejati bisa menelan api bumi. Harley Ye sedikit terkejut. Mereka sama-sama bara api, memiliki jenis yang sama, tentu saja mereka bisa saling menelan. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang ini. Harley Ye berbisik, dan pikirannya telah memperingatkan lautan diafragma api sejati. Jika tidak, dia akan benar-benar akan menelan api bumi ini yang akan membuat Freddy Su mencekiknya hingga mati. Letakkan tanganmu di tungku alkimia dan biarkan aku menguji tingkat kekuatan jiwamu, kata Freddy Su. Tingkat kekuatan jiwa. Harley Ye tercengang. Meskipun dulunya dia adalah orang yang berspesialisasi dalam mendapatkan informasi, namun ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa jiwa juga bisa dinilai. Meskipun dia sedikit penasaran di dalam hatinya, dia masih dengan lembut meletakkan tangannya di tungku alkimia. Tampaknya tungku alkimia ini tidak hanya digunakan untuk alkimia, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menguji tingkat kekuatan jiwa orang. Tepat saat dia meletakkan tangannya di atasnya, tungku alkimia bersenandung. Segera, sinar spiritual meledak dari atas dan berkumpul membuat tulisan "Roh" di udara. Ternyata itu adalah tingkat roh. Melihat kata "roh", Freddy Su membelai janggutnya dengan nada terkejut. Harley Ye menarik kembali telapak tangannya,
memandang Freddy Su dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Tetua, apa saja tingkatan pembagian kekuatan jiwa?" Kekuatan jiwa dibagi menjadi 5 tingkatan, ada tingkatan manusia, tingkatan roh, tingkatan misterius, tingkatan bumi dan tingkatan langit. Mengetahui bahwa Harley Ye tidak memahami hal ini, Freddy Su dengan santai memberitahu Harley Ye, 5 tingkat kekuatan jiwa sesuai dengan 5 alam kultivator, tingkat manusia sama dengan alam Ningqi, tingkat roh sama dengan alam Ren Yuan, tingkat misterius sama dengan alam Zhen Yang, tingkat bumi sama dengan alam Ling Su dan tingkat langit sama dengan alam Kong Ming. Secara umum, tingkat kekuatan jiwa berada pada tingkat yang sama dengan basis kultivasimu, tetapi kekuatan jiwamu 1 tingkat lebih tinggi dari basis kultivasimu. Setelah mengatakan itu, Freddy Su masih melirik Harley Ye dan bertanya, "Apakah kamu pernah meminum pil yang menyehatkan jiwamu?" Mendengar ini, Harley Ye menggelengkan kepalanya sedikit. "Aneh." Freddy Su mengelus jenggotnya, matanya penuh kebingungan. "Tetua, apakah ada perbedaan?" "Tentu saja ada perbedaan. Jiwa itu sangat misterius dan ada terlalu banyak ketidakmungkinan. Orang dengan kekuatan jiwa yang tinggi memiliki kekuatan pemahaman yang jauh lebih tinggi. Jadi saat memadatkan roh primordial, dia memiliki kondisi unik." Apa itu roh primordial?" Harley Ye menatap Freddy Su dengan mata berbinar. Mendengar ini, Freddy Su menarik napas dalam-dalam, dengan kekaguman dan kerinduan di matanya. Yang disebut roh primordial adalah 1 tingkat lebih tinggi dari jiwa, seperti halnya kekuatan spiritual 1 tingkat lebih tinggi dari energi sejati. Secara umum, hanya ketika basis kultivasi seseorang mencapai alam-alam Tianji, barulah seseorang memiliki kualifikasi untuk memadatkan roh primordial. Dengan memiliki roh primordial, barulah roh primordial dapat meninggalkan tubuh. Selama roh primordial tidak sirna, maka tubuh manusia juga tidak akan sirna. Harley Ye menyentuh dagunya, jadi, para kultivator di bawah alam Tianji tidak dapat memadatkan roh primordial mereka. Tidak ada yang mutlak, Freddy Su berkata. Ada semua jenis keajaiban di dunia dan ada orang yang dapat memadatkan roh primordial di alam Ling Su, tetapi jumlahnya mendekati 0. Setelah mengatakan ini, Freddy Su berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tentu saja, ada juga berbagai jenis di dunia ini, di mana aku pernah membaca sebuah rahasia di sebuah buku kuno. Ada ras misterius yang sudah memiliki roh primordial sejak lahir." "Ras macam apa itu? Mengapa mereka bisa sehebat itu?" "Ras roh." Ras roh." Harley Ye terkejut. Lagi-lagi ini adalah sebuah ras yang hebat di dalam ras 9 kuno. Dia benar-benar belajar banyak hari ini dan pengetahuan Freddy Su jauh melebihi harapannya. Dia benar-benar belajar banyak hari ini dan pengetahuan Freddy Su jauh melebihi harapannya. Kekuatan jiwamu 1 tingkat lebih tinggi dari tingkat kultivasimu. Mungkin kamu benar-benar dapat memadatkan roh primordialmu di alam Tianji. Freddy Su mengelus jenggotnya dan memandang Harley Ye dengan tatapan penuh makna. "Baguslah bila seperti itu." Harley Ye tersenyum. Bersambung.